saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, Prof. Oke, topik kita pagi ini ya, kalau Anda baca di silabus ataupun di WRP ya, topik kita adalah rekomendasi kesehatan umum sebelum dan selama perjalanan dan pencegahan penyakit-penyakit infeksi spesifik ya. Nah, jadi itu judul panjangnya ya. Judul singkatnya adalah itu kita cerita tentang namanya travel medicine ya. Travel medicine atau disebut juga dengan ada yang menyebutnya kesehatan pariwisata. Ya, kesehatan pariwisata artinya kesehatan untuk para orang yang akan berpergian atau kita sebutkan namanya travelers ya, orang yang suka berjalan-jalan. Nah, inti dari travelers ini adalah sebenarnya tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Jangan sampai si pejalan ini atau si pelancong ini jatuh sakit. Maka tindakan itu kita sebut dengan namanya prevention ya. Prevention in travel medicine. Nah, jadi awal dari eh, tentang travel medicine ini ya, ini dimulai dengan adanya regulasi dari WHO yang disebut dengan IHR ya, International Health Regulation, yaitu satu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit yang timbul akibat lalu lintas dunia internasional. Jadi karena keluar masuk dari satu negara ke negara lainnya. Sebelumnya, International Health Regulation ini disebut dengan International Sanitary Regulation. Ya, jadi pada masa dulu transportasi itu lebih banyak dengan eh, kapal laut, ya kapal laut, karena dulu belum ada pesawat terbang, ya masih benda aneh, ya ataupun pesawat terbang pada masa itu alat transportasi yang mahal. Jadi orang bepergian dengan kapal laut. Nah, di kapal laut itu berarti semua orang dari satu daerah atau satu negara ke negara lain perlu waktu yang lama di dalam perjalanannya. Ya, beda dengan pesawat sekarang ini ya. Nah, jadi perlu waktu yang lama sehingga di kapal itu disitulah mereka membuat makanan, ya, mandi, cuci, MCK, semuanya di situ. Jumlah orangnya banyak, tapi tempat terbatas, sumber air, sanitasi yang ada juga terbatas. Maka pada masa itu, kapal-kapal itu bisa membawa berbagai macam penyakit, ya. Yang identik dengan perjalanan kapal adalah vektor, ya. Bahwa vektor dalam hal ini adalah keberadaan tikus, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam mungkin dalam film-film, di dalam film kartun ya, kalau ada kapal, nah berarti tikus ya. Nah, tikus itu akan naik ya dari ikatan tali kapal itu ya, sehingga bisa menyebarkan penyakit yang ada di dalam kapal keluar ya. Nah, ini makanya perlulah
oleh dunia internasional WHO untuk membuat regulasi. Maka muncullah International Sanitary Regulation. Kemudian berkembang tahun 1969 menjadi International Health Regulation. Nah, International Health Regulation ini pun awalnya hanya mengontrol 6 penyakit infeksi yang utama, yaitu kolera, plague, yellow fever, smallpox, relapsing fever, dan typhoid. Kemudian dikembangkan lagi, ya nanti penyakit-penyakit yang lain sesuai dengan kondisi saat ini, termasuk juga penyakit-penyakit yang kita sebut dengan uh, existing, new, and re-emerging disease. Jadi termasuk juga penyakit-penyakit yang baru ya, termasuk misalnya COVID atau sebelumnya ada SARS, ada avian influenza, atau penyakit yang sebelumnya sudah ada kemudian muncul kembali ya. Nah, termasuk misalnya leptospirosis ya, mungkin campak ya, smallpox ya, polio yang sempat udah hilang tapi kemudian muncul lagi. Nah, ini ternyata semuanya sudah ada aturannya seperti ini. Oleh karena itu, regulasi ini ya yang paling nyata kita lihat sekarang ini, misalnya kita mau menunaikan ibadah haji atau umroh ya. Nah, jadi harus ada pencegahannya ya, ada imunisasi. Jadi kalau orang pergi haji itu sekarang ini ya regulasi yang terbaru wajib imunisasi meningitis, imunisasi polio, dan imunisasi influenza. Ya, walaupun aturan-aturan ini bisa saja berubah. Ada beberapa waktu yang lalu hanya cukup meningitis saja. Ya, ada beberapa waktu yang lalu bahkan dibebaskan. Ya, nggak penting yang ini. Yang dipentingkan apa? Vaksinasi COVID. Jadi orang yang sudah vaksinasi COVID, nah baru boleh dia diizinkan untuk melakukan umrah. Nah itu salah satu contoh ya di dalam regulasi-regulasi terkait dengan perjalanan lalu lintas internasional. Nah, jadi di dalam uh, regulasi ini ya umumnya bersifat uh, rekomendasi saja ya karena dia bertujuan untuk melindungi traveler itu sendiri. Nah, jadi bentuk-bentuknya adalah seperti imunisasi ya atau kalau yang sudah pernah umroh ya ada dalam bentuk kartu kuning namanya kartu kuning ya ini adalah satu bentuk International Certificate of Vaccination ya. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya imunisasi ini kita tidak membutuhkannya. Tapi ketika kita berpergian ke negara tertentu, ya itu akhirnya dibutuhkan karena bisa saja di negara tersebut penyakit tertentu tadi itu menjadi endemis di daerah itu. Jadi sebenarnya ada dua sisi yang kita lihat. Apakah traveler itu berasal dari daerah atau negara yang ada penyakit itu, atau traveler itu menuju negara yang di daerah tujuannya itu ada penyakit, ya. Contoh di sini misalnya yellow fever. Yellow fever ini banyak di negara Afrika ya, di negara Afrika. Sebentar dulu ya, ada telepon.
Oke, ya, sorry ya. Jadi misalnya di negara-negara Afrika itu banyak kasus-kasus yellow fever. Jadi kalau orang Afrika mau datang ke Indonesia, maka dia harus juga punya sertifikat bahwa dia sudah diberi imunisasi yellow fever. Sebaliknya, kalau kita dari Indonesia mau ke Afrika, juga kita harus sudah ada vaksinasi yellow fever karena di sana terjadi atau ada endemis yellow fever, ya. Nah, sebaliknya kalau dia datang ke Indonesia, jangan dia membawa penyakit dari daerahnya. Artinya dia sudah terlindungi. Nah, jadi secara umum travelers ini ya kalau dia berpergian ke negara-negara berkembang ini secara umum cenderung lebih beresiko ya dibanding ke negara maju. Kenapa? Karena di negara-negara berkembang ini banyak atau masih banyak penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi dan menular. Ya, contohnya apa? Misalnya penyakit tuberkulosis. Jadi di negara-negara maju, tuberkulosis ini sudah boleh dikatakan eh, hampir habis. Ya, tapi di negara berkembang, Indonesia terutama, kita kalau tidak salah adalah juara dua ya tingkat dunia terbanyak kasus tuberkulosis. Nah, dalam situasi sekarang ini, karena lalu lintas ini makin mudah, ya. Kalau dulu eh, biaya transportasi dengan pesawat itu relatif mahal, sekarang sudah terjangkau. Artinya kita semua ada waktu, oke, liburan, kita pergi ke luar negeri, ya, pergi ke Malaysia, pergi ke Singapura, Thailand, Korea, ya. Nah, jadi memang lalu lintas ini sudah semakin ramai. Oleh karena itu, maka sebenarnya traveler health ini atau travel medicine ini semakin penting. Ya, pentingnya apa? Pentingnya adalah melindungi si pejalan ketika menuju wilayah tertentu atau negara atau daerah tertentu. Ya, apakah di saat itu ada masalah kesehatan atau tidak? Maka dari itu, travelers ini harus mengupdate informasi tentang bagaimana memproteksinya. Dalam hal ini adalah pencegahan, yaitu imunisasi, ya, supaya dia jangan sampai kena penyakit di daerah yang ditujunya. Nah, jadi dalam hal eh, kesehatan pelancong ini ada tiga komponen yang berperan. Yang pertama, kesehatan itu adalah tanggung jawab dari clinician, ya, dokter. Nah, cuman ini kita di Indonesia belum berkembang. Harusnya, ya, di Indonesia atau mungkin di Sumatera Utara atau di Medan, ya, harusnya ada satu klinik yang kita sebut namanya klinik travel medicine. Jadi setiap orang yang mau bepergian sebelum dia pergi dia harus datang ke klinik kita untuk kita berikan tindakan-tindakan pencegahan. Apa tindakan-tindakan pencegahan itu? Tindakan-tindakan pencegahan yang akan kita berikan itu tadi akan meliputi bagaimana persiapan si traveler sebelum bepergian, kemudian pada saat dia bepergian atau durante, dan juga bagaimana setelah dia bepergian. Nah, ini yang sebenarnya di judul kita tadi. Selain tanggung jawab oleh dokter, ya, sebenarnya si traveler ini juga harus punya tanggung jawab. Ya, dia harus sadar. Tapi kan kita tidak. Ya, orang Indonesia ini berani mati. Ya, kemana aja dia nggak nanya-nanya. Ya, saya kasih contoh. Ya,
pada waktu kita terjadi tsunami di Banda Aceh ya atau di Aceh, banyak LSM datang ya untuk membantu di tsunami yang di Aceh tadi. Nah, sebelum mereka ke Aceh, ya mereka singgah dulu ke Medan ini ya. Singgah di Medan untuk dia mendapatkan informasi apa imunisasi yang bisa dia peroleh ya. Karena dia mau ke Aceh sana. Penyakit-penyakit apa? Nah, ini mereka sudah sadar. Nah, tapi kalau orang Indonesia enggak ya. Kita datang aja ke sana ya tanpa tahu apa yang mungkin risiko kesehatan yang mungkin terjadi. Nah, ini kurang kesadaran. Kemudian satu lagi yang harus sebenarnya bertanggung jawab adalah travel industry. Karena travel industry ini atau apa namanya biro-biro perjalanan ya atau travel tour ini harusnya dia selain mempersiapkan perjalanan juga harus mempersiapkan apa yang harus dibekali kepada pelancong ini dalam konteks menjaga kesehatannya. Nah, ini masih kurang. Contohnya apa? Misalnya travel eh, untuk umroh lah ya. Travel untuk umroh itu dia hanya tahu mengurus bagaimana persiapan orang melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan untuk imunisasi, nah ini dia nggak ngerti. Besok mau berangkat, ya 1 hari sebelum berangkat, nah disitulah dipanggilannya jamaahnya untuk diimunisasi. Nah, ini sebenarnya tidak efektif ya. Jadi dalam kajian ilmu kedokteran, misalnya kita memberikan imunisasi meningitis, ya meningitis ini kalau kita berikan 1 hari sebelumnya, kemudian dia pergi umroh, ini vaksinnya belum bekerja, ya. Justru vaksinnya ini akan mencapai puncak antibodi yang maksimal setelah jamaah tadi pulang. Nah, inilah jadi artinya apa? Travel industri tadi juga belum menyadari tentang kesehatannya, ya. Nah, jadi masih diperlukan klinisi ya untuk memberikan edukasi terkait dengan travel medicine ini. Nah, jadi ini juga satu peluang ya bagi kalian nanti mungkin kalau tamat Anda bisa bekerja sama dengan industri ya dengan travel. Travel ini misalnya mau ke eh, Antartika misalnya begitu ya kan. Anda sebagai dokternya harus kasih rekomendasi apa yang mungkin terjadi di Antartika. Bagaimana mengatasi frostbite ya, dingin yang sangat atau seperti juga kalau ke Mekah ya, ada heat stroke, bagaimana mengatasi. Nah, itu harusnya travel industry ikut ya atau melibatkan clinician ya atau dokter travel medicine. Nah, jadi kita lihat di sini tanggung jawab si klinisi tadi adalah memberikan edukasi ya kepada pasien yang akan melakukan perjalanan. Dokter harus membekali traveler dengan pengetahuan tentang travel medicine untuk melindungi dirinya dari potensial health risk. Ya, tidak hanya memberikan vaksinasi dan obat, ya, tapi juga memberikan informasi tentang riwayat penyakit, penilaian kondisi adanya endemis suatu penyakit, kemudian risiko-risiko kesehatan lain di tempat tujuan, dan memberikan pre-travel consultation ya, memberikan edukasi. Setelah itu dokter juga nanti akan bisa memberikan pelayanan post travel medical care. Jadi misalnya ada orang setelah dia berjalan, contoh kita saja lah, misalnya kita dari Medan, kita pergi ke Raja Empat, ya. Di sana di Raja Empat
ada endemis malaria, ya, pulang-pulang dia kena malaria. Berarti ada harus kita berikan pelayanan post travel medical care. Kemudian dokter juga harus memberikan pertimbangan secara menyeluruh ya terhadap perjalanan tersebut, ya, negara, kota, tujuan, jenis perjalanannya. Kemudian kita harus tahu di sana cuacanya apakah, apa musim hujan, musim kemarau, dan potensial exposure dan current outbreak. Nah, jadi sebenarnya untuk kita berprofesi sebagai dokter travel medicine, ini kita harus mengikuti apa namanya organisasi internasionalnya, ya. Jadi ada kita organisasi internasional. Jadi sebelum kita masuk sebagai members di situ, kita ikut dulu ujian, ya istilahnya dinilai dulu pengetahuan dan keterampilan kita mengenai travel medicine. Kalau kita ikut, maka kita bisa menjadi membersnya. Kemudian dengan kita sebagai members itu, mereka akan berikan informasi ya terkait situasi eh, negara tertentu dengan kejadian-kejadian misalnya adanya current outbreak ya. Nah, jadi kita bisa dimasukkan ya praktek kita sebagai klinik travel medicine yang akan direkomendasikan kepada semua pejalan atau traveler. Jadi kalau misalnya kita berpraktek di Medan, list praktek kita di Medan itu oleh dunia internasional sudah ada. Jadi kalau ada turis datang, ya dokter saya mau ke Bukit Lawang misalnya dia bilang ya, apa yang harus saya lakukan? Nah ini kita berikan edukasi. Dokter saya mau ke Nias apa? Oke kita kasih profilaksis malaria ya dan seterusnya. Nah ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan ya yang lazim ya ketika ada pasien ataupun individu yang mau bepergian ya kemana berapa lama ya kan kemudian negara mana ke desa yang dituju desa kota kemudian kalau dia mau menginap apakah menginap di hotel atau dia menggunakan ya seperti camping ya menggunakan eh, apa namanya eh, kemah ya. Nah, jadi ini kita nilai. Kemudian aktivitasnya apa? Anda pergi berjalan itu apa? Apakah hanya sightseeing, ya jalan-jalan saja? Oh saya mau ke Ambon, ya, mau ke Bunaken, mau diving. Nah, ini harus kita perkirakan. Oh saya mau ke Himalaya, manjat gunung, hiking, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus tahu potensi-potensi resikonya, ya, dan seterusnya. Ini sejumlah pertanyaannya, termasuk pertanyaannya kalau dia perempuan, apakah dia lagi hamil? Karena nanti bisa saja obat-obat tertentu itu kontraindikasi ya atau tidak direkomendasikan diberikan pada wanita kalau dia sedang hamil. Nah, sedangkan untuk si pejalan sendiri ya si traveler ini cenderung traveler ini tidak mencari informasi ya artinya dia tidak menyadari apa yang dibutuhkannya sebelum dia bepergian. Padahal idealnya sebelum kita bepergian itu 4 sampai 6 minggu kita harus tanya dulu dokter kita. Ya, dalam hal ini boleh kita sebut dokter keluarganya atau lebih tepatnya dokter travel medicine-nya. Ya. Karena apa? Karena ada eh, pencegahan ya di mana misalnya obat-obat tertentu itu harus dimakan sebelumnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, meningitis ya. Jadi imunisasi atau vaksin meningitis pada orang yang mau pergi umroh atau haji itu harus diberikan paling tidak 2 minggu sebelumnya, ya baru obat itu bekerja. Jadi ketika dia berangkat setelah 2 minggu tadi, dia ke Arab Saudi atau ke Mekahnya sudah dalam
terlindung dengan antibodi yang maksimal. Nah, kalau si travel haji tadi ya besok mau berangkat hari ini baru dia mengumpulkan jamaahnya untuk divaksin. Nah, ini hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tidak memenuhi untuk perlindungan kesehatan yang sebenarnya. Justru perlindungan itu terjadi setelah dia pulang, ya, setelah jamaah itu pulang. Karena kan kalau misalnya umroh 12 atau 13 hari, ya, 2 minggu, kita katakan, nah, di situlah puncaknya. Nah, baru pulang dia. Jadi pada waktu dia ke sana, perlindungan belum sempurna. Ya. Nah, untuk itu, karena kita harus punya wawasan yang luas tentang berbagai wilayah, ya, apa kejadian yang update. Nah, kita bisa buka ya CDC Traveler Health, ya. Jadi di CDC itu akan lihat. Misalnya beberapa waktu lalu di Bali, ya, diumumkan itu di CDC. Jadi semua dunia internasional lihat. Di Bali terjadi rabies, ya, outbreak rabies. Karena di sana di Bali banyak anjing-anjing, anjing gila, ya, rabies menggigit eh, ya pelancong-pelancong, ya. Nah, ini kan tentu menjadikan risiko. Ya, jadi ada namanya travel health dari websitenya CDC. Bisa kita dapatkan informasinya. Kemudian tanggung jawab travel agency tadi, ya. Apakah travel agency, tour operator, ya, air and cruise line, ya, semualah ya yang berhubungan dengan biasanya dengan eh, pariwisata, ya, atau wisata, ya. Memang dalam kesehatan ini bukan tugas utama untuk mereka memikirkan kesehatan, tapi harusnya sudah ada penyediaan informasi tentang apa resiko kesehatan dan apa vaksinasi yang dibutuhkan untuk di daerah tersebut. Ya, nah disinilah travel ini atau sebaliknya klinik atau kita sebagai dokter nanti harus punya kerjasama. Ya, karena orang travel ini kan orang awam, dia nggak ngerti tentang kesehatan. Jadi kita bisa datang, kita memberi edukasi kepada petugas-petugas travel tadi, ya. Kemudian untuk tindakan pelayanannya peserta travel tadi ataupun orang-orang yang mau berpergian yang di bawah eh, travel agency ini, ya, bisa mendapatkan pelayanan dari kita kalau memang dia membutuhkan imunisasi, ya. Jadi ini sebenarnya peran kita hampir sama dengan kalau misalnya kita bilang tadi tentang eh, pergi haji, ya. Kalau dulu kan pergi haji eh, tidak ada spesifik pembimbingnya, ya. Nah, sekarang sudah ada disediakan. Setiap travel haji ada ustadznya, ustadz A, ustadz B, ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya kita pun harus begitu. Jadi kita sebagai dokter, kalau memang durante atau selama dia perjalanan, harusnya dokter ada, diikutkan juga, ikut kita. Makanya dalam sistem pelayanan kita di kesehatan haji, nah untuk haji memang kalau haji yang resmi, ya, kalau umroh kan masing-masing. Haji, nah itu memang pemerintah menyediakan ada dokter, ya, untuk kesehatan jamaah ketika melaksanakan ibadah haji, ya. Begitupun kita lihat masih banyak, ya, jamaah yang meninggal di sana eh, karena penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya ataupun penyakit yang mungkin timbul misalnya karena heat stroke, ya, karena panas yang tinggi. Nah, maka menyadari bahwa pentingnya, ya, pencegahan dalam eh, perjalanan ini, maka kita akan lihat namanya dalam kajian prevention in travel medicine. Ini adalah secara umum, ya, secara umum. Jadi di dalam perjalanan nasional ada yang disebut dengan namanya eh,
Sorry. Oke, sebentar dulu ya. Ada sesuatu saya tinggal. Oke, saya lanjut dulu sebentar ya. Nah, jadi di dalam perjalanan kita itu ada yang disebut dengan namanya travel notice, ya, pemberitahuan ya tentang keadaan suatu wilayah. Ada yang disebut namanya in the news, kemudian ada outbreak notice, kemudian ada travel health precaution, dan ada travel health warning. Jadi ini konsepnya sama seperti masalah yang lain ya. Biasanya yang sering kita dengar itu adalah terkait dengan keamanan. Seperti misalnya kerusuhan kemarin, ya, Indonesia rusuh. Maka misalnya eh, Singapura dia memberi namanya travel warning untuk warganya ya, jangan bepergian ke Indonesia karena Indonesia sedang rusuh. Australia juga kasih travel warning ya, jangan datang ke Indonesia, Indonesia sedang rusuh. Nah, ini karena kita berkaitan dengan kesehatan ya, maka kita sebut dengan salah satunya ini adalah travel health warning. Nah, jadi ada beberapa tingkatan seperti tadi, ada istilahnya in the news. Ini adalah eh, pemberitahuan yang paling rendah ya, sampai yang paling warning. Kalau dalam aspek keamanan ya sering tingkatannya ini bukan hanya warning, ada yang disebut dengan namanya banning ya, travel banning. Memang nggak dilarang ya, jadi warga negara itu dilarang oleh pemerintahnya untuk mengunjungi atau berpergian ke satu negara tertentu. Nah, berikutnya tentang bagaimana tadi ya rekomendasi ya, rekomendasi ketika ada orang mau bepergian ya. Jadi rekomendasi ini ada yang kita sebut dengan pre dan post ya, pre dan post general health recommendation. Jadi ketika kita mau berjalan ini adalah eh, rekomendasi yang secara umum ya, terutama kalau kita berpergian ke daerah eh, negara-negara yang saya sebut tadi, negara berkembang. Yang pertama apa? Yang pertama tentang perlindungan terhadap vektor ya, dalam hal ini bisa nyamuk, bisa lalat ya, atau serangga-serangga lainnya.
meliputi tentang vector-borne disease ya, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui vektor. Kemudian ada yang kita sebut dengan mosquito-borne disease ya, penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Ya, jadi negara-negara berkembang ini nyamuk bisa penyakitnya berupa demam berdarah ya oleh nyamuk Aedes aegypti, bisa malaria oleh nyamuk Anopheles ya, dan mungkin juga penyakit-penyakit lainnya eh, yang bisa ditularkan oleh nyamuk. Nah, untuk itu ya rekomendasi yang lazim. Ngomong tuh dia jual apa ya? Aduh, kok gini? Halo, ada yang bocor itu siapa? Mas Anda? Ya, kita bisa merekomendasikan mereka untuk menggunakan repellent. Ya, jadi repellent ini mengandung DEET atau picaridin. Ya, kemudian kita berikan edukasi ya terkait dengan faktor tadi. Ya, misalnya untuk nyamuk, ya biasanya nyamuk ini eh, menggigit ya eh, pada saat gelap ya, setelah eh, subuh juga ya. Oleh karena itu, seperti untuk nyamuk demam berdarah, ya kita tahu bahwa nyamuk demam berdarah biasa menggigit pada pagi dan sore hari. Sedangkan nyamuk malaria ini cenderung menggigit pada malam hari. Jadi kalau kita beraktivitas di periode itu, maka kita bisa merekomendasikan harus menggunakan baju dengan lengan panjang, ya, celana panjang, dan memakai topi, ya, memakai topi. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau dia disebut dengan turis, ya, biasanya ini pakaiannya boleh dikatakan terbuka, ya, turis terbuka, pakai celana pendek, pakai lengan pendek, ya, sehingga ini mempermudah exposure kulitnya terhadap gigitan oleh nyamuk. Nah, selain itu, kita perlu juga rekomendasikan penggunaan kelambu. Ya, ini tadi untuk nyamuk yang menggigit pada malam hari. Makanya dalam wawancara terhadap pasien yang pergi ini, kita mesti tanya juga, dia nginap di mana? Ya, kalau dia menginap di hotel, ya mungkin bagus. Tapi kalau dia menginap di tenda, ya mungkin dia perlu ada kelambu untuk melindunginya dari gigitan nyamuk ketika dia tidur. Ya, bisa juga kita merekomendasikan untuk menggunakan uh, insektisida yang semprot ya, aerosol ya, atau bahasa yang gampangnya ya, gunakan baygon spray kira-kira begitu ya, sehingga sebelum dia tidur ruangan atau kamarnya itu terlebih dahulu disemprot dengan uh, aerosol yang mengandung insektisida. Nah, ketika kita merekomendasikan ya menggunakan termasuk menggunakan repellent atau dalam bentuk lotion ya, mungkin di di pasaran kita mengenal ada namanya uh, lotion autan ya atau sejenisnya ya. Nah, ini juga harus kita edukasi bagaimana penggunaannya ya, bagaimana penggunaannya. Jadi gunakanlah Revlon untuk kulit yang terbuka. Jadi kalau dia nggak mau pakai lengan panjang, nggak mau pakai celana panjang, nah ini kasih Revlon ya. Dioleskan secukupnya, jangan terlalu tebal ya.
Kemudian kalau ada kulit yang terbuka atau ada luka, ini jangan dioleskan. Kemudian kalau dia setelah bepergian, segera dicuci, ya. Nah, jadi kadang-kadang repellent ini karena dia apa ada zat pewanginya, nah, jadi ada menganggap bahwa repellentnya ini sekaligus sebagai parfum. Padahal sebenarnya ini termasuk golongan insektisida, ya ada zat toksiknya. Maka direkomendasikan harus segera dicuci ya setelah beraktivitas di luar. Kemudian kalau kita menggunakan katakanlah tadi baygon spray, baygon semprot ya, ketika kita menyemprot ruangan tadi jangan sampai kita berada di dalam karena juga baygon ini atau alat apa namanya insektisida aerosol ini sekarang juga mengandung pewangi ya. Kalau zaman dulu kita semprot baygon kebauan kita nggak tahan ya, tapi sekarang ini kita semprot baygon enak ya, wangi jeruk, wangi apel, wangi lavender. Nah, ini sehingga juga sebenarnya berbahaya karena yang kita hirup adalah eh, aerosol atau spray yang eh, punya sifat toksik. Nah, kalau ada anak-anak ini juga harus kita awasi ya, kita infokan kepada orang tua untuk mengawasinya ya. Jadi biasanya zat-zat toksik ini kan ada tulisannya, jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, jangan sampai dijangkau. Kenapa? Karena kalau anak-anak ini dia yang menggunakan langsung, anak-anak ini tidak mengerti. Karena anak-anak itu cenderung menggunakan tangannya kemudian masuk ke mulutnya. Sehingga secara tidak langsung zat toksik tadi bisa mengkontaminasi. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Jadi hindarkan anak-anak menggunakan langsung. Kemudian ketika penggunaannya hindarkan jangan sampai kepada teroles atau kena ke mata ataupun ke mulut ya. Nah, ini rekomendasi-rekomendasi kita terkait dengan tadi pencegahan terhadap eh, vektor terutama terhadap nyamuk. Oke, sebentar dulu ya. Sebentar saya tinggal.
Ya, oke, sorry ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan resiko dari makan dan minum. Ya, jadi biasanya karena eh, si traveler ini pergi berjalan ya, seperti kita lah. Kalau kita jalan-jalan, istilahnya kuliner ya. Jadi makan-makan ini juga berisiko ya. Eh, Bisa saja terjadi ada infeksi E. coli, Shigella, ya, Bacillus dysentery, ya, Giardiasis, Cryptosporidiosis, noroviruses, dan hepatitis. Ini yang sering, ya. Jadi biasanya kalau jajan sembarangan, nah inilah kena diare, yang paling sering itu. Jadi bisa diarenya oleh E. coli atau diare oleh Shigella atau disentri. Sedangkan infeksi yang jarang, ini typhoid, salmonella, kolera, rotavirus infection, kemudian protozoa dan parasit dari cacing ya, helmin. Nah, kita bisa terkontaminasi mikroorganisme ini dari makanan dan minuman, tapi bisa juga kita terkontaminasi secara tidak sengaja ya dengan kegiatan seperti rekreasi. Misalnya kita berenang ya atau kita di kolam renang ya. Nah, ini juga bisa. Jadi bisa terkena kadang ke kuping ya, ke telinga, ke mata ya, sehingga bisa nanti akhirnya ke infeksi secara otak ya, neurologic infection. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita ke hutan ya, kemudian ada air di situ burning, jernih ya, semangat kita karena dingin, karena bersih ya, nyemplung ya. Nah, kita nggak sadari bisa saja bukan pun mikroorganisme, ada mungkin hewan yang mungkin relatif kecil ya, seperti misalnya lintah bisa masuk ya. Jadi bisa masuk lintah ke hidung, bisa masuk lintah ke telinga ya, kadang tidak disadari. Oleh karena itu kita harus mengedukasi ya pelancong tadi untuk memilih makanan ya. Yang idealnya adalah jangan memilih makanan yang masih mentah. Jadi idealnya kalau bisa kita membeli atau beli dan itu makanan yang masih panas ya atau baru dimasak ya, still hot. Nah, dalam hal tertentu ya kalau untuk kebutuhan air ya eh, bisa juga air itu kita lakukan tindakan perebusan dulu atau di dalam situasi tertentu kita menggunakan zat kimia atau menggunakan filter air. Nah, sekarang sebenarnya untuk air tidak begitu sulit ya karena sudah banyak istilahnya air mineral ya, mineral water yang lebih mudah diperoleh dan mudah dibawa-bawa ya. Kalau pada zaman dulu ini sulit ya. Jadi kalau misalnya kita camping ya, berarti kan kita harus bawa seret ya. Nanti mengambil air di sungai, airnya itu harus kita rebus dulu ya, baru kita konsumsi ya. Jadi tergantung kepada apa tujuan traveling kita, ya apakah punya akses untuk air yang bersih. Kemudian kita juga boleh menyarankan untuk traveler itu membawa namanya travel kit. Nah, ini biasanya di dalam satu keluarga ibu-ibu ini yang lebih lebih care ya. Jadi setiap bepergian ibu-ibu ini bawa obat ya, obat-obat yang lazim di dalam keluarga itu. Ya, jadi dia bawa obat mencret, obat demam, ya, bawa handy plus ya, bawa povidone jodin ya,
Nah, ini biasanya di, disebut semuanya ini di dalam travel kit. Meskipun demikian, travel kit ini bisa dari yang sederhana ya, dari basic sampai yang eh, advance ya. Jadi kalau misalnya oh saya mau mendaki gunung Mount Everest. Nah, ini tentu tidaklah kita pakai obat-obat itu. Tentu kita harus bilang kamu harus bawa oksigen, persediaan oksigen ya, karena kadar oksigen ketika kita mendaki ini makin menipis. Kemudian harus pakai baju yang tebal karena temperatur akan menurun ya. Nah, jadi kita lihat misalnya ada pendaki-pendaki gunung ya, sampai di atas dia mati kedinginan. Nah, itu berarti dia nggak ngerti ya perjalanan yang ditempuhnya itu apa, harusnya apa travel kit yang dia bawa ya. Jadi itu sampai di level eh, advance ya. Kalau perlu ada apa namanya alat-alat untuk life support ya, life support ya. Jadi misalnya kalau kita di dalam kedokteran, kalau perlu ada ambu bag ya, ada eh, obat-obat yang untuk apa namanya mempertahankan tekanan darah. Nah, kalau sampai selevel itu, kalau tujuan perjalanannya memang high risk. Kemudian post travel, nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jadi ada pre, ada durante, dan ada post. Ketika orang sudah berpergian pulang, ya setelah beberapa waktu bisa saja muncul penyakit. Maka dari itu kita sebagai dokternya yang berada di daerah ini setelah dia pulang, ini harus kita mampu ya menggali kemana saja apa yang dia lakukan ya selama dia berpergian tadi ya, selama dia traveling. Nah, jadi di sini eh, kita juga harus menilai ya ada penyakit-penyakit tertentu yang dalam hal pencegahannya dia di awal juga harus makan obat, selama di lokasi juga makan obat, setelah dia pulang pun harus makan obat ya. Jadi misalnya apa itu? Penyakit untuk pencegahan malaria. Jadi malaria itu sebelum dia bepergian, dia harus makan obat profilaksis malaria. Selama dia di daerah malaria, juga harus makan profilaksis malaria. Setelah dia pulang, beberapa waktu dia pun harus melanjutkan obat malarianya. Nah, jadi ini yang disebut dengan post travel period. Nah, ini tadi riwayat ya. Jadi ketika ada keluhan kita harus tanya ya apa yang dilakukan ya selama dia berpergian, apakah pernah digigit hewan, berenang, makan makanan yang tidak steril ya, atau bahkan melakukan seksual kontak ya. Jadi pergi ke satu daerah ya, ke prostitusi yang misalnya ke Thailand ya. Kita tahu di Thailand itu banyak prostitusi ya, pulang-pulang kena penyakit ataupun bisa kena HIV AIDS. Ini post travel. Jadi kita tanya ya, jangan nanti kita tanya apakah Anda pernah melakukan hubungan seksual? Nggak ada dokter. Ingat-ingat, oh iya, cuma sekalinya dokter ya. Walaupun sekali punya potensi ya untuk dia menjadi penyakit. Nah, ini eh, sebenarnya secara general ya, daerah-daerah atau negara-negara yang berisiko ya untuk eh, terjadinya potensial hazard ya risiko untuk kesehatan. Masuk di sini eh, yang warna orange ya biru dan juga yang hijau. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya harus selalu diupdate ya sesuai dengan website CDC di mana penyakit-penyakit itu yang ada. Namun secara umum ya kalau untuk Asia Tenggara ya eh, hampir dikatakan semua daerah ini ya boleh dikatakan
pola penyakitnya sama, ya, endemis penyakitnya sama. Jadi Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand, ya, Singapura sendiri, Vietnam, Timor Leste, ya. Ini sebenarnya secara general tadi ini termasuk negara berkembang, potensi risikonya juga tinggi. Nah, ini beberapa penyakit-penyakit ya untuk di Asia Tenggara tadi ya, Southeast Asia. Apa itu dengue fever ya? Jadi demam berdarah, penyakit saluran nafas, kemudian diare. Ini adalah penyakit yang common ya, yang umum. Kemudian yang sifatnya kronik, infeksi, termasuk di sini tuberkulosis, hepatitis, kemudian helminth infection, ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan parasit, cacing, ya, kecacingan. Kenapa? Biasanya ini berkaitan dengan sanitasi, ya, air, tanah, ya, yang belum terorganisir dengan baik. Jadi penyakitnya antara lain dengue, ya, eh, tadi sudah kita singgung juga dengan dengue. Ini boleh disebutkan karena ada di beberapa negara, boleh juga dia disebut dengan hiperendemik, kemudian malaria, kemudian Japanese encephalitis, kemudian tifus, kemudian filariasis. Ya, semuanya ini adalah penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui vektor, ya, baik nyamuk ataupun insektisida lainnya. Kemudian untuk yang food and waterborne infection, ini karena infeksi atau penyakit yang timbul karena makanan dan minuman yang terkontaminasi, ya, termasuk di sini hepatitis A, diare, ya, polio, kemudian Campylobacter infection, kemudian kolera, hepatitis E, kemudian sistiserkosis, ya, penyakit kecacingan juga ini, ya. Kemudian untuk airborne, ya, yang penularan airborne ini yang paling populer adalah tuberkulosis. Seperti saya sebutkan tadi, untuk Indonesia kita juara dua, ya. Juara satunya kalau tidak salah Cina atau India, ya, masih di daerah Asia juga. Kemudian penyakit measles, ya, eh, campak, ya, atau morbili, ya. Kemudian ada SARS, ya, ini beberapa waktu yang lalu. Kemudian avian influenza, ya, influenza infection. Nah, jadi ini semua airborne dan yang terakhir adalah COVID-19, ya. Jadi ini penularan yang penyakit secara eh, melalui udara, ya. Biasanya ditularkan ketika penderitanya bersin ataupun batuk. Kemudian ada juga penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks atau melalui penularan melalui darah. Ya, tentu yang paling populer adalah penyakit HIV, ya, HIV. Nah, selain HIV bisa juga hepatitis, ya, hepatitis B, hepatitis C, kemudian penyakit-penyakit menular seksual lainnya, ya, seperti chancroid atau genital ulcer. Kemudian bisa juga penyakit yang berasal dari hewan, ya, yang kita sebut dengan zoonosis. Seperti tadi rabies, ya. Jadi beberapa waktu lalu di Bali pernah dinyatakan ada outbreak rabies. Kemudian untuk avian influenza ini juga dilaporkan penularan dari unggas, ya, ke manusia, ya.
Jadi dari peternakan-peternakan, ya daerah peternakan ini bisa mengkontaminasi atau menular ke manusia. Kemudian antraks juga ini bisa menular ke manusia. Kemudian penyakit karena berkaitan dengan infeksi yang berhubungan dengan tanah dan air, ya tadi sudah saya sebut ini biasanya cacing, ya cacing-cacing, termasuk di sini Schistosomiasis, ya Cutaneous lava migran, dan juga leptospirosis, ya leptospirosis ini melalui perantaraan tikus, ya tapi kalau terjadi banjir, ya air, jadi kalau banjir maka tikus-tikus ini akan keluar, ya maka eh, mikroorganismenya akan berada di air, ya sehingga ketika ada manusia ada kulit yang terluka, ya maka eh, leptospiranya bisa masuk ke tubuh manusia sehingga menimbulkan penyakitnya leptospirosis. Nah, itulah secara umum tentang travel medicine, ya. Jadi kajian tentang travel medicine ini sebenarnya ruang lingkupnya sangat banyak, terutama terhadap penyakit-penyakit infeksi, ya. Tapi jatah kita hanya diberi untuk kuliah ini cuman 2 jam saja, ya. Jadi ini pun sudah lewat, ya, untuk kuliah pertama. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke topik kedua? Ada? Kita lanjut saja. Nah, jadi karena prinsip dalam travel medicine tadi adalah prevention, ya, pencegahan. Nah, jadi kalau kata pencegahan ini kata kunci yang paling sering adalah kita akan mencegah sesuatu penyakit tadi dengan vaksin, ya, atau dengan imunisasi. Kalau kita perlu menggunakan obat, maka kita menggunakan istilahnya obat profilaksis, ya, obat profilaksis. Nah, jadi kalau dia untuk penyakit-penyakit yang spesifik, ya, di dalam travel medicine ini antara lain adalah dengue. Ya, tentu kita harus tahu kalau di blok-blok med saya rasa udah belajar kita, ya, tentang dengue ini, ya. Ada 4 virus, ya, tipe 1, tipe 2. Penularan dengue ini adalah secara gigitan nyamuk, ya, nyamuk Aedes aegypti ataupun Aedes albopictus yang sudah terinfeksi dengan virus dengue tadi. Jadi sebenarnya esensi penularannya itu adalah termasuk blood-borne transmission, bisa juga perinatal dengue transmission, bisa juga transmission through breast milk, ya. Namun belum ada evidence terkait dengan penularan melalui hubungan seksual. Jadi dengue ini, ya, boleh dikatakan di Southeast Asia hampir merata, ya, terutama di daerah uh, urban dan di daerah uh, tempat tinggal, ya, pemukiman, ya. Jadi dia lebih sering dibandingkan dengan malaria. Ini gambaran distribusinya, ya, tapi ini mungkin perlu diupdate lagi, ya, karena bisa saja situasinya sudah berubah. Ini kalau kita lihat dari petanya ini tahun 2022, ya, 3 tahun yang lalu, ya, dari CDC. Jadi mungkin bisa saja polanya berubah. Nah, untuk pencegahan, ya, kalau dulu dengue ini boleh dikatakan belum ada pencegahannya karena memang belum ada dikenal vaksinnya, ya. Tapi sekarang sudah kita ketahui
ya ada vaksin. Ya, paling tidak ada dua jenis vaksin yang sudah kita kenal, Dengvaxia dan Qdenga. Jadi ini diberikan, ada yang 2 dosis dan ada yang 3 dosis. Ya, nah, jadi untuk obat, ya ini memang tidak ada pengobatan ya untuk kita berikan obat ya. Jadi pencegahannya masih melalui pemberian vaksin atau melakukan imunisasi. Prevention yang kita rekomendasikan untuk perjalanan tadi ya lebih kurang sama seperti yang tadi, prevention atau rekomendasi secara umum ya, boleh menggunakan baju panjang, pakai topi, kemudian menggunakan lotion ya atau repellent, menggunakan spray ya untuk membunuh nyamuk. Nah, untuk di Indonesia ya ini kita lihat dari peta ini hampir menyeluruh ya, Indonesia itu lebih kurang sama ya gambarannya. Jadi artinya potensi penularannya juga sama ya, boleh dikatakan hampir Asia ini ya. Di sini kita lihat India, Burma, Laos, Thailand hampir sama semuanya, lebih kurang eh, tingkat dangerousnya sama untuk Asia, Southeast Asia terutama. Kemudian setelah dengue, malaria. Malaria ini tadi sudah kita sebut penularannya melalui nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles, ya, nyamuk Anopheles. Tentu nyamuk Anophilesnya juga ini kalau dia mengandung parasitnya ya, apakah itu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan yang malaria ya. Kemudian ada tambahan yang terbaru yaitu Plasmodium knowlesi ya. Nah, jadi kita akan merekomendasikan ya orang yang akan berpergian ke daerah malaria ini untuk mengambil tindakan-tindakan prevention ya, dengan mengkonsumsi obat-obat ya. Nah, kita sebut di sini namanya ada recommended chemoprophylaxis. Jadi memang untuk malaria ini nggak ada vaksin. Ya, kita katakan belum ada vaksin, tapi obat tersedia. Ya, obat tersedia ya. Secara umum untuk malaria ini adalah obatnya kloroquine ya, kloroquine. Nah, tapi saat ini diduga kloroquine ini sudah menjadi resisten ya, terutama untuk Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Ya, jadi ada beberapa pilihan di sini nanti termasuk adanya doxycycline ya, mefloquine dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, karena ini juga termasuk nyamuk ya, maka untuk pencegahannya sama seperti dengue ya, lebih kurang menggunakan repellent ya, menggunakan uh, uh, pakaian ya yang bisa menutupi ya, artinya kulit jangan terbuka atau terekspos ya, sehingga bisa menjadi tempat untuk nyamuk menggigit. Ya, kemudian kita tahu untuk malaria ini karena umumnya menggigitnya pada saat manusianya tidur, maka kita boleh menggunakan kelambu. Kelambu yang digunakan ini sebenarnya kelambu yang sudah apa namanya, eh, kelambunya itu sudah mengandung permetrin ya. Ini insektisida ya. Jadi kalau hanya sekedar kelambu biasa saja tanpa kelambu itu direndam dengan insektisida ya, jadi hanya sifatnya barrier saja ya.
Tapi kalau kita di dalam program malaria, kelambu yang sudah direndam dengan permetrin, ya biasanya nyamuk kalau hinggap di situ maka nyamuknya pun akan bisa mati, ya. Nah, ini obat-obatan. Jadi memang kalau kita pencegahan, ya tidak terlepas harus kita memahami pemberian obat-obat ini terkait juga dengan dosis-dosisnya dan kepada subjeknya. Apakah diberikan kepada orang dewasa atau diberikan kepada anak-anak, ya, atau mungkin kepada tadi yang kelompok tertentu, misalnya pada wanita hamil, ya, ada boleh atau tidak. Ya, jadi ini memang harus, ya, ini secara klinis lah ya. Artinya secara ilmu public health kita tahu ada obat yang digunakan untuk profilaksis malaria. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam hal profilaksis untuk golongan obat eh, atau vakuanon proguanil, ya di sini lihat di sini dikonsumsi ya 1-2 hari sebelum berpergian ke daerah malaria. Jadi tadi kita sebut di awal idealnya traveler itu sebelum bepergian dia harus datang 4 sampai 6 minggu sebelum. Tapi kenyataan dalam perjalanan atau di lapangan, ya, kadang-kadang karena si traveler tadi nggak ngerti, ya, dia datang di saat udah mau mendekati hari kepergiannya, misalnya 1-2 hari. Ya dokter, saya lusa, ya, besok lusa saya akan ke Nias katanya gitu ya. Nah, jadi kita sebagai dokter harus kita pilih atau vakuanon dan proguanil ini untuk sebagai profilaksis. Kenapa? Karena ini bisa digunakan 1-2 hari sebelum dia pergi ke daerah yang ada malaria. Kemudian, nah ketika dia di tempat tadi, misalnya dia sudah di Nias, nah ini harus dia makan, ya. Ada di sini disebutkan take daily at the same time is the while in the malarious area, and ya 7 days after leaving such area. Jadi post period, ya, post refill periodnya itu ada. Jadi jangan pasien itu atau si pelancong itu hanya sebelum dan waktu di sana. Ketika pulang nggak boleh, dia harus lanjutkan obatnya sampai di sini 7 hari. Ya, ini untuk obat yang atau vakuanon ini tadi ya. Demikian juga untuk obat yang lain, Anda bisa baca nanti lebih detail ya, seperti kloroquine, ini bergantung daerahnya. Kalau dia daerah itu masih sensitif dengan kloroquine, nah ini harus dikonsumsi 1 sampai 2 minggu sebelum berpergian. Nah, jadi kalau dia menggunakan kloroquine, dia harus datang ke klinik kita satu. Kemudian nanti di daerah dia eh, bepergian tadi, dia harus makan setiap minggu obat tadi, dan setelah dia pulang 4 minggu dia harus mengkonsumsi obat tadi ya selama 4 minggu. Nah, demikian. Jadi ini harus kita ketahui kapan timing dari obat-obat ini untuk digunakan ya. Oke, saya skip saja ya. Ini nanti bisa dibaca karena sangat banyak jenis-jenisnya. Kemudian masuk kita penyakit yang berikutnya yaitu typhoid dan paratifoid. Nah, jadi ini penyebabnya adalah salmonella ya. Eh, apakah salmonella tipi atau salmonella paratipi. Jadi biasanya ini berkaitan dengan eh, akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Biasanya terkontaminasi oleh feses dari individu yang mungkin carrier. Ya, jadi misalnya kita kuliner ke satu daerah ya, si tukang masaknya itu mungkin pernah kena
tifus, kemudian dia carrier, kemudian dia buang air besar, tangannya ketika dia buang air besar, membersihkan kotorannya ya, atau dia cebok, tidak tidak tuntas ya, tidak menggunakan sabun, sehingga ketika dia menyajikan makanan ya atau memegang makanan, nah masuklah lengket eh, salmonella tadi. Kemudian kita datang, kita mencoba makanannya, maka kita akhirnya menjadi terinfeksi ya. Jadi bisa melalui makanan ataupun melalui minuman. Nah, untuk pencegahan ya sebenarnya ada ya vaksinasi atau imunisasi ya untuk eh, agar jangan sampai kita terinfeksi oleh typhoid. Ya, jadi ini bisa ya selain tadi pencegahan untuk eh, terbiasa ya untuk sanitasi makanan yang baik. Nah, jadi kalau berdasarkan CDC ya ada eh, vaksin yang direkomendasikan ya seperti ini. Kalau mereknya ada namanya Tivimv ya. Tivimv atau ada juga Vivotif ya. Ini yang digunakan dan dianggap vaksin ini bisa memproteksi level tadi dari eh, terjadinya diare sekitar 50 sampai 80% ya. Kemudian rabies tadi juga kita singgung ya. Jadi ini zoonosis ya dari hewan biasanya anjing ya, anjing yang sudah terinfeksi ya kemudian dia menggigit manusia, maka manusia pun akan terinfeksi dari uh, saliva ya dari air liur anjing yang mengandung virus rabies ini ya disebut juga dengan Lisa virus ya. Rabies ini nama lainnya Lisa. Jadi ada kalau orang yang namanya Lisa hati-hati itu berarti dia hampir sama ya dengan nama penyakit rabies ini. Nah, jadi ini perlu kita edukasi ya. Orang yang berpergian, mana tahu satu waktu di dalam perjalanannya dia digigit anjing, ya, terlepas apakah anjing itu sudah terkena rabies atau anjing yang memang belum, ya. Nah, ini bagaimana untuk penanganan perawatan luka, ya. Jadi biasanya karena ini virus, ya, maka untuk mengeliminasi virus tadi, kita harus bersihkan luka dengan menggunakan sabun dan air yang cukup, ya. Jangan menggunakan alkohol, ya. Jadi gunakan sabun dan air atau bisa juga dengan kopi dan jodin. Nah, untuk pencegahannya ada yang disebut vaksin, ada dua macam, ya. Yang ada human diploid cell rabies vaksin, ada purified chick embryo cell vaksin. Kalau untuk yang sesudah kejadian ya digigit misalnya ya, atau kita sebut dengan namanya post exposure prophylaxis. Nah, ini boleh kita berikan rabies imun globulin. Ini rekomendasinya ya, jadi tergantung vaksinnya. Ada yang diberikan 3 dosis, ya. Ada yang mungkin ada vaksin yang lain, ada yang sampai mungkin beberapa dosis, ya. Sedangkan untuk yang post exposure kita lihat di sini ada 1 dosis, ada 5 dosis, dan ada yang 2 dosis. Nah, cuma
untuk mendapatkan vaksin rabies ini biasanya di fasilitas kesehatan sangat terbatas. Ya, jadi kita misalnya mendapatkan pasien yang digigit hewan ini harus kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menanyakan ya apakah tersedia vaksin untuk rabies ini. Ya, karena tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai stok untuk vaksin rabies ini. Ya, karena kasusnya sangat jarang dan kalau dia disimpan dalam waktu lama cenderung vaksin ini sudah habis nanti masanya ya atau kadaluarsa sebelum dipakai. Selain penyakit-penyakit infeksi yang spesifik tadi, ya, di dalam travel medicine ada juga penyakit-penyakit yang non-infeksi dan umum, ya, antara lain apa? Yaitu motion sickness. Ya, jadi kalau orang berpergian, yang paling sering itu apa? Mabuk istilahnya ya. Kalau dia naik pesawat mabuk, naik bus mabuk, naik kapal laut mabuk, nah gitu. Ini kita sebut namanya motion sickness. Sebenarnya semua individu ya bisa, ya. Tapi begitu pun paling sering kelompok anak-anak dan wanita, ya, lebih sering untuk mengalami motion sickness. Nah, motion sickness ini sangat apa namanya individual ya, jadi macam-macam dan cara penanganannya pun juga sangat individual. Tergantung dari apa pemicunya ya, pemicunya. Jadi seperti misalnya kalau dia naik bus, misalnya bau bensin bisa, atau dia naik bus di sebelahnya pakai minyak angin, nah bisa pula ya ada trigger-trigger. Nah untuk itu maka penanganannya bisa secara farmakologi dan non farmakologi. Ya, kalau secara non farmakologi bisa misalnya uh, mengoptimalkan posisi. Misalnya kalau kita naik kendaraan, ada orang yang kalau dia duduk, ya duduk di depan, nah dia nggak muntah. Kalau dia duduk di belakang, nah dia muntah. Nah ini jadi sangat situasional ya. Atau mungkin ada sebaliknya, ada yang harus dia duduk di belakang, ya. Kalau dia duduk di depan justru muntah. Ada yang harus dia terbuka jendelanya ya, ada angin alami ya. Kalau dia di dalam kendaraan yang ber-AC, nah justru dia bisa merasa pengap ya sehingga menjadi mual dan muntah. Kemudian bisa juga berkaitan dengan makan dan minum. Jadi ada individu kalau dia makan sebelum bepergian atau sebelum dia naik bus, nah dia muntah. Jadi mungkin lebih aman dia kalau kosong perutnya. Ya, makin diisi makin muntah. Ada sebaliknya, orang yang harus ya bisa persoalan makan dan minum. Kemudian bisa juga kita uh, melihat tergantung kepada stimulasinya, ya posisi termasuk juga tadi apakah dia bisa lihat ke depan, ya kalau bagus dia tidur atau tunduk, ya, mana yang lebih gampang untuk mengurangi muntahnya ya, apakah dengan pejam ya menutup mata atau bisa menggunakan juga aroma-aroma tertentu ya seperti adanya aromaterapi ya menggunakan mint, lavender, ginger ya dan sebagainya. Kemudian ada juga yang secara tradisional ya menggunakan akupunktur ya, akupressure ya, ada atau menggunakan magnet ya, menggunakan gelang ya,
Jadi dianggap bisa mencegah terjadinya muntah. Nah, kalau untuk secara farmakologi biasa untuk motion sickness ini ya, paling menggunakan antihistamin ya, atau juga ada golongan dari B6 ya, pyridoxine, dan juga ada yang bersifat antihistamin yang punya efek sedatif ya. Jadi biasanya paling mudah kita ingat ya kalau dia motion sickness atau muntah mabuk perjalanan ini apa? Seperti antimo ya, obat anti mabuk ya sudah sangat populer. Kemudian yang juga mungkin yang bukan termasuk penyakit infeksi antara lain sunburn. Nah, jadi turis-turis yang datang terutama ke daerah tropis ya, dia berjemur, ini juga exposure dari matahari ini juga punya risiko ya, bisa menyebabkan eh, premature aging, ya pengkerutan, ya bahkan bisa menimbulkan skin cancer. Ya, jadi kita tahu bahwa di dalam sinar matahari itu ada ultraviolet, ya sinar ultraviolet, ultraviolet A, B, dan C. Nah, jadi masing-masing ultraviolet ini punya risiko untuk menimbulkan penyakit ya, bahkan tadi sampai menimbulkan kanker ya, baik ultraviolet A maupun ultraviolet B. Nah, biasanya untuk proteksi seperti ini ya kita merekomendasikan adanya sunscreen atau mungkin sunblock ya. Nah, biasanya kalau perempuan ya lebih 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 care dia terhadap kulitnya ya. Paling tidak dia tidak mau kulitnya terpapar sinar matahari yang menyebabkan kulitnya menjadi berwarna lebih gelap ya. Ya, mungkin itu saja ya topiknya. Selebihnya saya rekomendasikan kalian buka eh, tentang travel health dari CDC. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup? Nah, nanti cari ya di internet ya khusus untuk travel ini ya secara internasional. Nah, pedomannya itu sering disebut dengan nama Yellow Book ya, Yellow Book. Jadi ada buku terkait dengan petunjuk-petunjuknya guideline seperti bahan-bahan kita tadi. Selain itu, kalau mau Anda lebih explore, nanti Anda boleh cari organisasi untuk dokter travel medicine. Ya, kalau Anda mau ikuti pun bisa ikuti tesnya sehingga nanti Anda bisa dianggap sebagai dokter travel medicine. Ya, jadi ada sejumlah tes yang kita ikuti. Kalau tidak salah, organisasi travel medicine ini di pusatnya kalau tidak salah di Singapura.
ya di Singapura. Tapi itu beberapa waktu yang lalu yang saya tahu ya, mungkin saja bisa berubah. Oke, sampai di sini. Kalau tak ada pertanyaan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.